Pak Amin Rais. Ya, Wah, saya senang sekali ini bisa jumpa Bapak. sama-sama. Nggak janjian, kita ketemu mungkin karena kesamaan Gelombang kepedulian. frekuensi. Ya, kepedulian. Ya. Gelombangnya sama, kita bisa ketemu. Dan saya termasuk yang bangga gitu. Pak Amin mau hadir ke sini. Saya kira sama, bukan hanya bantu Rocky Gerung, tapi ini masalah tanah untuk rakyat. Ya. Saya minta pandangan Pak Amin tentang perilaku dari pengembang yang kalau menurut saya kok gampang sekali dapat SK 1.100 hektar. Ini ada apa ini? Jadi, sejak kita merdeka, itu ada sikap mental dari para pemimpin kita, tidak semuanya, yang memang masih berbau kolonialisme imperialisme itu. Ya. Jadi kalau dalam undang dasar memang sudah jelas sekali ya, bumi, tanah, air itu harus dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini dikuasai negara untuk sebesar kemakmuran konglomerat, korporatokrat, korporasi, dan para birokrat yang sudah menjual enteng tanah air kita itu. Nah, jadi saya setuju kalau kasus yang sekarang sudah meng-Indonesia, bahkan mendunia mudah-mudahan ya. Saya kira masyarakat nasional menyoroti kita sekarang ini ya, antara Parti Gerung melawan PT Sentul City terbuka itu ya, itu mudah-mudahan ini bisa menjadi titik panas lah ya, yang bisa kemudian menghenyakkan kita bahwa ternyata di bawah permukaan itu luar biasa adanya kezaliman dalam soal pertanahan. Jadi maaf, bandit-bandit pertanahan ini itu tidak peduli ya. Mereka menggasak, merampok, mengambil alih secara paksa ya. Kemudian itu teman saya Safi Ma'arif juga tumben tiba-tiba jadi agak galak gitu ya. Dia mengatakan 93% tanah Indonesia ini sudah bukan milik rakyat lagi. Yang 80% itu milik korporasi dalam negeri, itu juga kepanjangan dari luar negeri. Kemudian yang 13% itu milik korporasi asing. Sisanya untuk kita ini, Pak Dis. Nah, ini mudah-mudahan memang ini betul-betul ketidakadilan luar biasa. Saya kemarin dengar berita di Istana Bogor, Presiden bagi-bagi sertifikat dan kasih statement akan memberantas mafia tanah. Tapi Pak, ada juga yang bilang, waduh, jangan asal Bapak cuma statement enak di kuping aja. Saya juga jadi nggak enak tuh Pak. Masa statement Presiden resmi di Istana Bogor masih ada yang mandang begitu. Nah, mudah-mudahan Pak Amin dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa, ini kita dorong ini masalah. Optimis lah saatnya. Iya, memang ini betul-betul momennya untuk perbaikan. 76 tahun kita merdeka, masa masih yang tadi Pak Amin bilang kan sekian gelintir orang menguasai tanah sekian. Ada yang jutaan hektar kan nggak masuk akal kalau menurut saya. Ya. Sedangkan rakyat punya ini Rocky cuma 800 meter. Iya. Mau digosur, bulldozer bunyi di bawah. Iya. Nah ini Pak Amin. Jadi ya kehadiran Pak Amin ini saya kira akan sangat banyak artinya buat menambah semangat rakyat untuk menyuarakan. Dan mudah-mudahan pemerintahan kita ini di bawah Presiden Pak Jokowi, ya statement kemarin itu memberantas mafia tanah itu bisa kita laksanakan bersama. Jadi
Pak Lius, kalau dalam agama Islam itu hamba Allah itu kalau sudah mati itu ada dua kemungkinan, ya. Husnul khotimah, meninggal dengan baik, dikenang oleh anak cucu, oleh masyarakat, oleh bangsanya sebagai seorang sosok tokoh bangsa yang saya kira akan menjadi legenda, ya. Siapapun, ya. Tapi juga ada yang su'ul khotimah, jadi kematian yang buruk, kematian yang busuk, kematian yang penuh dengan evil, ya, keburukan. Karena selama hidupnya itu kurang perhatikan nasib masyarakat. Kalau dia seorang pemimpin, ya. Nah, jadi memang sesungguhnya kan saya berkali-kali mengatakan Pak Presiden ini masih ada 3 tahun, ya, masih bisa banting setir gitu. Jangan lagi menjadi katakanlah hanya melaksanakan konsep-konsep yang sesungguhnya mungkin dia sendiri sudah nggak setuju, ya. Tapi kemudian karena dikepung oleh ikan hiu yang banyak itu, dia cuma ikan mujair dari Solo, ya, kemudian juga kalah gitu. Karena itu rakyat perlu dimengertikan gitu. Ini kita semua cuma ingin kebaikan bangsa ini, ya. Betul. Kalau bangsa ini sampai terpecah, ya, sampai terbelah, ya, itu kita lemah, ya. Udah ada banyak contoh Uni Soviet kurang kuat apa? Iya. Ya, Union of Soviet Socialist Republic, USSR, ya. Jadi dulu ini ada Amerika Serikat, ini ada Uni Soviet, superpower. Tapi yang Soviet sudah habis, nggak ada lagi itu. Pecah, ya. Pecah semua. Yugoslavia. Ya. Dulu di zaman Pak Tito, Yosef Tito itu kan juga negara Eropa Timur yang paling makmur, paling kuat. Ya. Sekarang udah jadi Serbia, jadi Kosovo, jadi Bosnia, jadi segala macam itu. Ya. Nah, jadi kita jangan mentang-mentang, kalau kita enggak, kita ini hebat apanya, sama saja lah, kita juga manusia biasa. Iya. Mungkin ini jalan Tuhan juga yang membuktikan bahwa kita nih negara Pancasila ini nggak membeda-bedakan agama lagi. Ini Rocky Gerung kan agamanya bukan Islam, tapi yang datang ke sini ini bukan karena agama. Tapi isu keadilan, masalah tanah. Jadi menurut saya ini perjuangan jadi mahal. Pak Amin datang ini kan bukan karena agama, tapi ini ada yang nggak benar, ada yang salah. Pak Gatot, saya kira juga begitu. Saya apalagi, saya lihat, gila, orang didoser gitu tanahnya dipakai preman. Saya nggak lihat lagi. Rocky agamanya apa? Saya Buddha, beliau Kristen. Nah, apalagi hari ini saya lihat semua kumpul. Ini blessing yang menunjukkan bangsa kita, rakyat kita ini, masalah Pancasila itu udah selesai, bisa dipahami. Jangan itu dipakai untuk kalau yang beda dibilang nggak Pancasilais. Iya, betul. Nah, itu jadi yang saya itu Pancasila menjadi political tool, alat politik buat rezim untuk mencekik lah katanya, untuk melemahkan rakyatnya sendiri. Yang dianggap Pancasila kurang Pancasila, tidak Pancasila. Aku Pancasila. Kan ngeri tuh, itu ngeri. Saya paling miris dengar begitu. Aduh. Aku Pancasila tapi sering berbohong misalnya, terus gimana ya tak? Kalau itu saya nggak berani tuh Pak ngomong gitu. Misalnya juga ada misalnya. Cuma saya senengnya ini, isu tanah ini bisa membangkitkan kepedulian kita yang sama. Bahwa nggak boleh lagi terjadi di Republik yang sudah 76 tahun merdeka. Masih ada rakyat. Kemarin di sini datang dari tahun 35, artinya sebelum Indonesia merdeka. Itu kakeknya udah di sini. Dia bilang saya lahir di sini, kuburan kakek saya dekat rumah. Lah sekarang mau digusur kan? Kayaknya ada yang salah. Korporasi itu memang oleh para pengamat itu disinyalir
mempunyai apa patologi sakit jiwa gitu loh ya. Jadi seorang korporatokrat, seorang pemimpin korporasi itu memang 24 jam ya, round the clock, pagi, siang, senja, malam, pagi, siang, itu hanya berpikir uang, profit, bahwa itu menggasak moral, menggasak nilai-nilai tradisional, menggasak hukum, menggasak kemanusiaan, itu mereka nggak peduli. Saya lihat gini Pak Amin, memang itu udah karakter orang dagang begitu. Ya. Tapi kan kita ada pemerintah. Kalau pemerintahnya bilang, oh jongono, ini nggak bisa, ini bertentangan, aturannya ada. Orang dagang juga nerima Pak Amin. Dia mau untung 100%, 200%, tapi kalau 30% pun dia bilang ya udah cincailah. Yang penting masih cuan. Jadi yang penting ini yang ngaturnya Pak Amin. Kita nggak bisa salahin juga pedagangnya, pengusahanya. Negara ini, harus pemerintahnya mengatur. Ini yang harus atur. Ini nggak bisa, Anda tuh nggak bisa mau seluas-luasnya. Harus keterlibatan masyarakat ini. Saya lihat ini menarik loh. Rocky ini tadinya tandus. Dia dikasih 800 meter, dia beli garapan dari penduduk setempat. Dia tanemin pohon, jadi asri. Nah ini kalau negara bina, model-model Rocky ini semua, pada nanam pohon, nanam buah, kan jadi hidup. Tadi ada istilahnya Adi Masardi, maksudnya Rocky itu kalau zaman Pak Harto dapat hadiah kapal taru. Kapal taru. Jadi bukan di Indonesia. Dan saya lihat pemerintahnya kok diem aja gitu. Karena apa? Doser ini kan suaranya mengganggu, menteror penduduk sekitarnya. Berapa rumah di doser gitu, demonstratif. Ada premannya teriak-teriak. Tapi kalau negaranya, pemerintahnya juga bisa diatur-atur, korporasi rusak. Nah, jadi gini Pak Lius, kalau dalam khazanah studi politik itu ada istilah corporate state. Corporate negara yang memang tunduk pada korporasi. Aduh, bahaya dong. Ya, memang akhirnya kemudian mereka itu seperti negara dalam negara. Ya. Seperti Freeport McMoran ya di Papua itu kan nggak masuk akal ya. Artinya anggota DPR nggak boleh masuk, semua nggak boleh masuk. Dan mereka siang malam mengeduk ya emas, ya perak, ya tembaga, bahkan mungkin sekali ada uranium dan lain-lain ya. Dan itu kita nggak boleh tahu ya. Bahkan puncak Gunung Jawijaya itu ya dulu kan ada saljunya yang kemudian mengalir air yang bersih itu untuk desa-desa dan lain-lain ya, sehingga menjadi minum yang segar buat ratusan ribu penduduk di sekitar Jawijaya itu. Sekarang udah nggak ada itu. Tapi yang sana ini gimana nih? Pak, ini global warming Pak. Global gundulmu itu karena kamu kamu gas. Iya, kemudian jadi bukan global warming. Nah, jadi memang ya gimana ya? Artinya para pemimpin dari semua sektor itu mestinya ada kesadaran ya, mendahulukan tuh pro bono publico ya, yang publik kita dahulukan ya. Apakah dia kiai, apakah dia pendeta, apakah dia biksu, tapi juga profesor budak apa tidak, sama saja ya. Tapi juga apalagi teman-teman TNI dan Polri itu adalah tulang punggung pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau mereka-mereka ini memegang teguh Pancasila, memegang teguh Undang-Undang Dasar kita, masing-masing memegang teguh Sumpah Prajurit, Sabta Marga dan lain-lain, ya insya Allah kita akan lebih cepat membangun dan lebih kaya raya gitu loh. Iya Pak Amin. Masa Oxfam kan sudah mengatakan ya, Oxfam ini sebuah lembaga studi yang sangat reliable ya, sangat otoritatif ya, karena para researchernya itu memang profesional
banyak PhD-nya. Gitu. Nah, dia mengatakan di Indonesia ini ketimpangan sosial ekonomi itu memang mungkin nggak ada taranya. Ada 4 orang ya yang kaya ini sama 100 juta orang di lapisan bawah itu. Aduh, ngeri. 4 persons equal to 100 million people in terms of property. Ini luar biasa. Jadi memang ini di alam semesta ini kita yang paling aneh, Pak. Gitu. Negaranya kaya raya, ya, diberi Allah zamrud di tengah sisiwa, ya, tapi agak bego gitu ya. Kalau istilahnya Pak Rocky agak dungu, ya, mengelola hadiah yang sedemikian hebat ini. Ya, mudah-mudahan ada momentum yang bagus. Partai-partai yang ikut Pak Jokowi itu yang semua bilang Jokowi udah on the right track. Saya sebetulnya kurang setuju loh Pak Amin. Kalau memang Pak Jokowi udah on the right track, saya kira yang susah nggak banyak di Republik. Jadi kalau dalam istilah bahasa asing itu antara presiden dengan ketua-ketua partai itu sudah masuk ke mutual admiration club. Jadi klub yang saling memuji, saling mengagungkan, saling puja-puji lah. Wah, Bapak hebat, Bapak juga hebat loh. Iya, tapi kita rakyat kan nonton. Ya, Aduh. Rakyat tidak bodoh. Ojo ngono dong. Karena kalau ketua partai walaupun berkoalisi tapi bersuara, Pak, ini sebaiknya nih Pilpres jangan 20%. Toh partainya juga untung kan? Kita nggak bela partai yang mana, pokoknya partai peserta pemilu. Bukan mudah jadi partai peserta pemilu. Punya kesempatan mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Karena di Undang-Undang Dasar kan begitu Pak Amin. Iya kan? Iya. Nggak ada tulis harus 20%. Kalau 20% cuma berapa orang nanti? Itu lagi. Yang bawa uang Pak. Itu kan. Jadi yang menang partai itu bukan karena ideologinya bagus, pemimpinnya itu bersih, bukan. Tapi siapa yang bawa uang gede itu biasanya menang. Nah, ini kan semua itu, tahu ya. Kita harus rombak. Partai yang dapat kepercayaan bisa ikut pemilu, dia punya kewenangan mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Ini manfaatnya buat rakyat banyak, punya pilihan dan harapan. Persis. Ini saya lihat cuma Presiden Jokowi yang bisa. Kalau beliau mau bikin perpu tentang undang-undang pemilu, ya bisa, sangat bisa. Beres. Semua pasti happy kan? Cuma saya takutnya apa? Ini Pak Jokowi banyak yang kipas-kipas. Kalau kipas sih masih sopan, Pak. Saya kadang-kadang suka bilang dijilat-jilat, dipuji-puji, Pak cuma Bapak yang bisa. Ini kalau nggak Bapak 1 periode lagi, berantakan nih Pak. Saya bukan punya partai Pak. Kadang-kadang Pak, emang politisi kita, tidak semuanya, tapi mungkin sebagian besar ya. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, mungkin bahkan sebagian tokoh agama, ya, itu berpikirnya itu cash and carry, ya. Kalau orang beragama itu kan percaya bahwa hidup kita itu interconnected, dunia dan akhirat kita. Iya, dicatat itu. Ya, makanya itu ya. Tapi karena mereka itu cash and carry, ya saya akan bergabung dengan mereka yang mendukung lagi. Mereka akan mengubah amandemen bahwa ada periode ketiga, bahkan tambah 8 tahun, ya, sehingga itu 18 tahun dan lain-lain. Itu karena tadi itu rabun ayam. Wah, saya dapat 10M, lumayan, itu loh. Tapi kemudian yang rugi bertahun-tahun datang itu bangsa Indonesia. Nah, ini memang sulit, gampang ngomongnya ya. Tapi untuk menanamkan kesadaran ini memang ternyata tidak mudah. Nah, saya sering bilang sama sahabat-sahabat saya, kamu jangan
terlalu sering masuk keluar istana. Gitu. Kalau perlu sekali saja baru ke istana itu. Karena biasanya kalau keluar masuk istana itu akhirnya jadi juru bicara presiden. Jadi setelah ketemu entah setengah jam, entah 40 menit, dan nanti ada ruangan pers, kemudian tamunya ini ya Fulan ini ya atau Fulanah kalau perempuan itu lantas mengatakan di tengah-tengah kesibukan Pak Presiden kami diterima dan Pak Presiden telah memberikan pengarahan pertama supaya NKRI dijaga, yang kedua macam-macam. Itu sudah. Kalau maksud saya Pak, kalau kemarin oke lah, karena masih mau nyalon lagi kan. Tapi kan ini akhir jabatan nih, jangan apa yang sudah disepakati pada saat pemerintah Orde Baru kita batasi 2 periode, itu mau dirubah lagi. Tapi bikinlah legacy Pak Jokowi yang katanya anak desa ini, yang katanya bukan jenderal, yang katanya hidupnya sederhana, rapikan ini 3 tahun ini. Dimulai dari partai politik Pak, dimulai dari tanah, pemberantasan korupsi. Saya kira itu cakep tuh Pak. Mudah-mudahan Pak nanti ini sampai nih ke istana nih. Mudah-mudahan. Iya Pak ya. Ya para pemirsa, terima kasih. Terima kasih.